Ada penurunan. Ada penurunan, Pak. Iya. Tapi kan tidak drastis. Tidak drastis, memang Iya. tidak drastis, Pak. Iya. Mungkin karena pandemi, ya. Iya, pandemi ya. Iya, Pak. Iya. Ini berkurangnya sekarang berapa, Bu? Sekarang berapa, Bu? Mahasiswanya? Kalau sekarang 70 angkatan yang baru ya, Bu, ya 74. Masih banyak ya, Bu. Kami harap Iya, Bu. nanti tahun depan Agustus 2021 banyak yang ke Warma Dewa, karena begini, Bu, memang kami tidak ada prodi bahasa Indonesia, namun linguistik itu kan di dalamnya bahasa Indonesia, dan sekarang Warma Dewa ini sedang konsen dan fokus di BIPA, Bu. BIPA ini sangat ideal untuk lulusan prodi Ibu bahasa Indonesia. Betul, betul, Bu, ya. Jadi tapi kalau memang harus di Instagram kami itu kami sedang gencar itu BIPA, Bu, sebagai salah satu profil lulusan juga itu, Bu. Betul, Bu, betul. Bahasa Indonesia untuk penutur asing ya, Bu, ya. Iya. Di tahun 2021, Bu, kami sudah mulai memberikan scholarship untuk mahasiswa asing yang dari Eropa, Bu. Iya, Bu, ya. Iya, kemudian nanti di sini sudah ada perintisnya seperti Thomas Alva Edison, Telembana. Ya, itu dia juga sekarang sudah mempunyai BIPA, Bu. Jadi mahasiswa jurusan jurusan bahasa Indonesia itu kalau mohon diarahkan, Bu, ke Warma Dewa tahun depan sehingga kami bisa membuat komunitasnya, Bu. Baik, Bu, baik, Bu. Nanti akan kami sampaikan juga ke mahasiswa. Ya. Ini Milta sama Widi. Ibu Mary. Iya, Bu. Rapat panitia kali ini agendanya menentukan pembicara ya, Bu? Iya. Menentukan pembicara, kemudian pembicaraan teknis, kemudian kemarin itu kita sepakati 10 sampai 11. Nah, dengan konsep conference. Namun apabila presenternya sedikit, kita putuskan saja tanggal 10 atau 11, Bu. Berarti 1 hari gitu ya, Bu? Iya. Boleh, Bu, boleh. Iya, karena kalau kita 2 hari kemudian pembicaranya sedikit, Bu. Bahkan kalau pembicaranya masih 10 itu masih bisa 1 hari, Bu. Oh, iya ya, Bu, ya 1 hari 10 presenter gitu ya, Bu, ya? Karena 4 keynote, kemudian 6 invited speaker misalnya. Boleh, Bu, boleh, Bu, boleh. Nanti kita coba dengar kabar atau info dari Ibu Sitasi atau Ibu Rebecca tentang narasumber, apakah memang sudah jadi. Kemudian nanti untuk presenter, itu presenternya, Bu, tidak hanya dari STKIP ya, Bu, ya? Iya. Boleh juga dari luar. Boleh, Bu. Cuman keynote-nya kan kita sudah tentukan bahwa Prof. Robert Sibarani dari USU Medan, kemudian Prof. Ilza Mayuni dari UNJ, kemudian yang dari Warma Dewa Prof. Nyoman Kardana, yang dari STKIP belum, Bu. Oh, dari STKIP belum? Ya. Sepertinya Ibu Sitasi, ya. Oh, Ibu tapi nanti kita, iya, Bu. Seingat saya, Bu, ya. Tapi nanti mungkin setelah pertemuan ini kita akan dapat kepastiannya, Bu. Baik. Ibu Mary, kemarin topiknya kan, Bapak kemarin topiknya Bapak? Saya mengusulkan itu pendidikan dan konservasi bahasa daerah. Ya. Pendidikan dan konservasi bahasa daerah merupakan salah satu dasar pengembangan ekowisata. Jadi kenapa saya usulkan begitu, Ibu Mirsya, mohon maaf. Kenapa saya usulkan begitu? Karena di sana sudah dari pendidikan bisa masuk pendidikan bahasa daerah. Kemudian dari konservasi itu linguistiknya masuk. Ya, bagaimana kalau kita sederhanakan sedikit? Pendidikan dan konservasi bahasa daerah sebagai dasar pengembangan ekowisata. Boleh. Ya. Boleh.
Sebagai dasar pengembangan ekowisata ya, Bu? Betul, nih. Jadi Kemudian kena ekowisatanya kena, pendidikannya kena, sehingga yang berpresentasi pemakalah itu dari pendidikan kan gampang, ya, dari linguisnya bahasa yang ahli bahasa juga gampang. ya baik. Betul, Pak. Ya, itu kira-kira silakan di apa namanya, kalau dianggap baik itu dipakai. Kalau ada ide lain disilakan juga. Nah, permasalahannya sekarang tadi sudah Ibu bisa sampaikan bahwa sekarang itu menentukan siapa pembicara, berapa jumlahnya, kemudian durasi waktu seminar itu, konferensi itu berapa lama, sehingga kita bisa mengatur pembicaranya nanti mereka masing-masing berapa menit diberikan waktu untuk berpresentasi. Sehingga sesi diskusinya juga ada. Oleh karena itulah ini sekarang momen yang baik untuk menentukan jumlah pembicara dan durasi waktu yang kita perlukan. Saya tadi mendengar kalau sampai 10 itu bukannya nanti kita saling nunggu. Apa gampang mencari 10 gitu? Apa yang gitu. Ya, silakan. Itu dari saya. Ya, silakan Bu Mirsa. Kalau kemarin Bapak kami mengikuti di Kolita itu, semua peserta akan join di presentasi keynote speaker. Jadi keynote speaker itu sekitar 2-3 jam. Kemudian setelah itu kita akan membagikan link Zoom paralel bagi beberapa tempat itu. Lagi 2 jam. Ya, 2 jam paralel, jadi tinggal memilih kita. Kemudian setelah itu kita kembali ke Zoom yang utama untuk penutupan. Oke. Bu Megi, kemarin saya ikuti begitu manis, Bu. Iya, Bu. Sepertinya menarik ini, Bu. Nanti artinya kita memberikan kebebasan buat para peserta memilih mana topik-topik yang diminati, kemudian nanti mereka tidak harus dengar semua ya, Bu ya. Kalau untuk presenternya, ya saya pikir itu menarik, Bu. Iya. Jadi kita akan membagikan link Zoom di acara pembukaan dan keynote speaker. Katakanlah jam berapa ya kita sepakati? 9 atau 10 ya? 9 mungkin Bapak ya, Bapak Ibu? Boleh Bu, jam 9. Biasanya itu pasti karena ini 4 pembicara, pasti seperti tadi. Jam 9 sampai jam 12 tadi Bapak nggih? Nggih, jam 9 sampai jam 12. Kemudian kemudian setelah jam 12 kami akan membagikan 4 link Zoom begitu. 4 link Zoom parallel session di mana jumlah presenternya tergantung dari jumlah yang mendaftar. Tapi biasanya Bu Mary, Bapak, presenternya 3 katakanlah ya, 3. Berarti 12. Mulai jam 12 sampai biasanya parallel session itu hanya 2 jam begitu. Jam 12 berarti sampai jam 2 ya Bapak? Jam 2. Ada berapa Pak? Paralelnya berapa? Misalnya 3 presenter gitu Bapak. Satu presenter. Satu link ya Bu ya? 15 menit. 3 presenter, enggak paralelnya berapa? 4 katakanlah. 4 tadi ya Pak ya. Oh 4. 12. Ya. 12 sih. Kalau 2 jam nyambung kalau 3 presenter. Ya. Kalau 4 kurang. Kurang, ya baik. Kemudian kita akan membagikan 1 link Zoom untuk penutupan di pukul 14 itu. Penutupan sekitar 45 menit sampai 1 jam. Di pukul 14. Ya. Setelah paralel. Namun apabila jumlah presenter membludak, Ibu Mary, banyak gitu, kita bisa 2 hari, paralel session 1 kali lagi, kemudian penutupan. Baik Bu.
Ini Bu, tadi yang untuk satu link yang ada 3 presenter itu menghabiskan waktu berapa lama ya Bu ya? Kalau pertama, satu parallel session misalnya 3 presenter, masing-masing presenter kira-kira 10 menit apa 15 ya Bapak memaparkannya? Kalau 10 menit terlalu ngebut mereka. Ngebut ya. 15 ya. 15 kali 3 45, kemudian 5 berarti 1 jam saja ya Bapak ya. Ya bisa 1 jam pada. 1 jam bisa Bu Fitri, ya 1 jam karena presentasi masing-masing 15 menit, tanya jawabnya 15 menit. Ya, Namun ya, kalau betul, ingin betul. tanya jawabnya agak lama, 1,5 jam Bu Mary. Oke Bu, bisa Bu, bisa. 15 kali 3, 45. Ya 1,5 jam anunya. Setengah jam. Kalau 2 jam terlalu lama. Ya 1,5 jam. 1 jam 30 menit. Oke. Kemudian apa ada break 30 menit atau langsung penutupan? Karena ini online langsung aja. Langsung ya. Berarti Langsung, kita ya. buka lagi link Zoom jam 13.30 sampai 14.30 sudah. Kemudian setelah itu kita akan mengumpulkan artikel Bapak Ibu, kita review, kita proofread, kemudian kita urus proceeding ber-ISBN, mengingat bahasanya bahasa Indonesia ini Bapak Ibu. Iya. Dan kalau proceeding terindeks Scopus juga tidak memungkinkan karena ada minimum artikel. Jadi kalau kurang dari 60 artikel rasanya tidak bisa. Iya. Jadi proceeding ber-ISBN itu juga sudah cukup sebagai luaran kita perdana ini Bu Mary. Iya Bu, iya Bu. Proceeding Bu. Dengan asumsi bahwa 12 orang, satu artikel itu 5 halaman misalnya, itu berarti sudah ada 60 halaman, bisa kita urus. Karena untuk mengurus proceeding ber-ISBN itu minimal kalau tidak salah 40 halaman. 40 halaman ya Bu. Jadi kalau 12 presenternya bisa Bu, karena 12 ini keynote-nya ada 4, kemudian yang 8 itu 4 Warma Dewa, 4 STKIP. Mungkin dari Warma Dewa, saya juga siap. Saya, Bapak, would you like to present? Moderator. Bapak mau ikut present? Kan nggak bisa jadi moderator. Moderator di di sesi utama. Ya boleh. Apa ya? Kami juga Ibu, mahasiswa kami juga sebenarnya yang sudah ready ada 4 orang sebenarnya. Oh iya Bu ya. Ya. Termasuk orang ini Bu ya, orang si Ever mungkin enggak ya Bu? Boleh Ibu. Baik Bu, jadi tadi Ibu sampaikan bahwa presenter itu setidaknya tadi ada 12 ya Bu? Ya. Nah, 4 presenter dari Bali, kemudian 4 presenter dari STKIP, begitu ya Bu? Iya, seandainya ada lebih kita buka lagi paralel session lagi Bu. Baik Bu, karena kalau 4 STKIP 4 Bali masih 8 Bu, berarti kita butuh 4 orang lagi. Kebetulan 4-nya kan yang keynote speaker itu Bu. Oh iya Bu. Oke. Yang invited speaker baru yang 8. Selamat sore Pak Yunus. Ya Bu, selamat sore Bu. Maaf Pak. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore Pak. Maaf Pak baru bergabung lagi kurang sehat soalnya Pak. Ringan dulu sambil menunggu yang lain. Selamat Bagaimana Bu? Bu Masta ini segar sekali ini. Habis mandi. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Ibu. Bu. Ada Ibu Gusti juga ya Bu. Ibu Melta juga. Bu Mas Dai. Halo.
Halo Pak. Halo. Sore Melda. Pasti Melta belum mandi nih Bapak, tidak ada videonya. Suaranya juga enggak ada. Iya Berarti ya, kalau nggak ada videonya belum mandi gitu Bu ya. belum mandi. Oh berarti Bapak juga. Ini soalnya Bu, ini begini Bu, jadi saya sedang ini tiduran soalnya sedang sakit ini, udah 3 hari yang lalu saya sedang sakit. Jadi makanya baru Aduh, bergabung. Pak Yunus. Cepat sembuh, Pak. Terus Cepat sembuh Pak Yunus. Ya, Pak, makasih Pak. Pasti saya bisa memahami itu kecapean kemarin ya Pak Yunus. Nggak tahu juga Bu. Barangkali, Iya, tapi ini memang sedang akreditasi. 3 hari yang lalu sakit ini. Saya juga tidak bisa mengaktifkan video, Bu, jaringan. Iya, tidak apa-apa. Baik, kalau Dari kampus. apakah masih ada yang ditunggu? Ini Pak Rasanya- Dinar mungkin Rasanya bisa dimulai sambil Iya, ya. Iya, ya. Aduh, Pak Yunus, kalau sakit Aduh, cepat. Pak, baring-baring aja Pak Yunus. cepat sembuh, Pak. Iya Pak, makasih Pak. efek akreditasi ini. Aduh. KKN. Nggak tahu akreditasi. tugas mungkin barangkali lagi drop aja. Oh, kecapean. Kecapean, Pak. Iya. Eh, baik, apakah bisa kita mulai saja, Ibu? Bisa. Silakan Bu. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Bisa, Bu. Sore, Bapak Ibu sekalian. Bisa, Bu. Ini adalah rapat kita kedua untuk mematangkan rencana kita. Semoga Tuhan memudahkan jalan sehingga acara bisa terselenggara dengan baik. Tadi siang barusan kita juga mengadakan webinar ekolinguistik dengan 4 universitas. Mudah-mudahan webinar nasional dengan STKIP dan USU Medan serta UNJ kali ini juga bisa berjalan dengan lancar. Agenda pada sore hari ini adalah menentukan pembicaraan, kemudian teknis terkait dengan pelaksanaan webinar. Pada kesempatan yang pertama ini, Ibu Mary, Pak Yunus, kami ingin meminta informasi terkait dengan keynote speaker yang dari STKIP Nia Selatan. Mengingat yang dari Warmadewa sudah fix, yaitu Profesor Dr. Inyoman Kardana, dari USU Medan Prof. Robert Sibarani, dan dari UNJ Prof. Ilza Mayuni. Kira-kira yang dari STKIP, Bapak, Ibu yang belum masuk namanya. Bu Mary barangkali itu Bu koordinator kemarin ya, Bu Dr. Sekretariat ya. Oh iya, Ibu Sita Singhe. Iya, Pak. Seingat saya juga Ibu Sitasi yang ditawarkan waktu itu. Baik, Ibu Sitasi. berarti sudah fix. Nah, selanjutnya Ibu Mary menyambung pembicaraan kita tadi sebelum acara resmi adalah berapa presenter yang kira-kira datang dari STKIP Nia Selatan, Bapak Ibu? Kalau dari kami sebenarnya mahasiswa yang ready 4, kemudian sebenarnya saya dengan Bapak Sujaya 6 sebenarnya kami. Jadi 6 ya, Bu. Dari Baik, Bu. 4 yang seharusnya. Ya. Baik, Bu. Kalau melihat tadi keynote speaker itu juga tetap akan menjadi presenter juga ya, Bu ya? Iya. Iya. Nah, itu artinya bahwa sudah ada 10, Bu. Nah, kemudian mungkin butuh 2 lagi dari STKIP begitu ya, Bu? Boleh. Supaya bisa 12 begitu. Nah, jadi saya masih belum bisa menyampaikan siapa kira-kira nanti yang akan menjadi presenter. Tapi usul saya yang mungkin ada di Zoom ini, yang dari STKIP mungkin bisa memberikan ini kontribusi sebagai presenter. Saya juga tadi langsung berpikir begitu, Bu. Bagaimana kalau Ibu Mary, Bu Masta dengan Pak Yunus, Pak Calvin. Nah,
Berarti sudah 4. Boleh, Bu. Ibu Boleh, Impian. saya boleh Berarti. 1. Ya. Mm-mm. Ibu Mary. Bu Masta? Kak Masta? Ayo Ibu Masta, nggak apa-apa loh. Sambil belajar juga, Ayo, Bu. Kak Saya juga Masta, belum pernah semangat. jadi presenter. Boleh. Kalau misalnya misalnya tidak ada yang mau yang lain, boleh, tidak apa-apa. Ya, Sambil Sambil belajar. Iya. Pak Yunus, Ya Bu. ya 86 Bapak. Masih tanggal 10 November kok. Ya mudah-mudahan Bu bisa lah Bu. Ya, Nanti baik. belajar dari orang Ibu lah. Baik Iya. Pak. Impian, oke ya Ibu Impian? Halo Ibu Impiani. Ibu Impiani, belum tersambung. Pak Calvin ini pastinya harus ya Pak Medi. Calvin, ya. Iya Pak, Ada iya Bu. keharusan ya, Bu. Ya, karena Ibu Impiani belum, jadi Pak Calvin oke ya. Kapan lagi ini beraksi lagi ini? Betul Bu, Siap. betul. Saya Ya, dukung itu Bu. Ya baik, saya ulangi lagi, keynote speaker berarti sudah 4. Prof. Robert, Prof. Ilya, Dr. Sitasi, Prof. Kardana. Kemudian invited speaker, Ibu Mary, Ibu Masta, Pak Yunus, Pak Calvin. Kemudian yang dari Warmadewa, Bapak Dr. Sujaya, saya sendiri dengan 4 mahasiswa kami. Berarti 4, 6, 10 ya Bu ya. Nah kalau 10 ini bagaimana paralelnya? Tentu saja. Nah ya Bu ya. Izin Bu Mary. Izin Bu. Iya, Pak. Ini kemarin Ibu Laia, Ibu Rebecca kemarin sepertinya ada ini ya. Mau jadi invited speaker juga ya? Enggak ya? Berarti Sepertinya, Ibu Pak. Rebecca Sepertinya. invited speaker aja Bu. Boleh Bu, kita Ya. tambah. Ya Pak Yunus, Ibu Rebecca. Maksud saya nanti dikonfirmasi dulu Bu kalau ini ke Ibu Rebecca. Siapa tahu nanti belum dapat informasi gitu. Baik. Selamat sore Bapak Ibu, mohon maaf Ibu Kaprodi saya baru bergabung. Selamat Baru sore, bangun, Bu. Ibu Sekretaris yang kelelahan akibat webinar ekolinguistik. Oh iya, selamat sore Ibu Agung Dian. Ibu. Ibu Agung Selamat dia sore, Bu. ya menjadi invited speaker mungkin Bu Gung? Saya berikan kesempatan yang lain dulu Ibu. Oh iya, baik. Maaf. Baik, berarti 89. Nah, ini supaya genap 10, mungkin mahasiswa kami 3 saja ya Ibu. Ibu Oh Mary. boleh Bu. Ya, Boleh Bu. Iya. berarti mahasiswa. Nah, sekarang bagaimana nah berarti sudah 10. Ibu Mary, Ibu Masta, Pak Yunus, Pak Calvin, Ibu Rebecca, sudah 5. Kemudian saya sendiri, Pak Sujana, Pak Sujaya, sudah 7. Ditambah 3 mahasiswa jadi 10. Di luar keynote speaker. Di luar keynote speaker ya. Jadi dengan Kalau 10 dibagi berapa jadinya? kalau 10 dibagi berapa ini ya? Katanya tadi Iya. 3. Itu Pak maksimalnya kira-kira berapa ya Pak supaya efektif? Tiga. Kalau lebih dari 3 nanti waktunya terlalu lama dibutuhkan. Baik, kalau Ya. begitu mahasiswanya 2 saja Bapak. Jadi 9 dibagi 3. 3. Dibagi 3. 3. Ya. Baik, berarti sudah sesuai dengan rencana yang tadi ya. Parallel session 1, 3 presenter, parallel session 2, 3 dan 3 di parallel session ketiga. Nah, sekarang apakah kita langsung kelompokkan supaya saya bisa membuat jadwal, Bapak? Boleh. Boleh Bu. Boleh. Ini kan, tapi tergantung topik atau bebas aja ya Bu ya? Karena saya juga belum membuat papernya ini. Bebas saja kan sudah satu tema. Kan sudah satu tema, Bu. Sudah satu tema. Yang penting dalam parallel session itu kita mix antara STKIP dengan Warmadewa, mungkin begitu ya Bapak? Oh iya, biar lebih akrab, Bu.
Ya kan gitu ya Bu Mary ya? Betul Pak, betul. Jadi Ibu Mary, Pak Sujaya dengan satu mahasiswa kami itu di paralel 1. Boleh Bu. Kemudian Ibu Masta, Pak Yunus dengan saya itu di paralel 2. Kemudian Pak Calvin, Ibu Rebecca dengan mahasiswa Warmadewa paralel 3. Ya. Siap. Siap, Bu. Ya, baik. Oke. Berarti ke-9 presenter yang merupakan invited speaker akan mempresentasikan setelah Keynote speaker. keynote speaker di jam 9 sampai 12. Jadi kita jam 12 sampai jam 13.30 karena 1,5 jam tadi. 1,5 jam. Oh, 1,5 jam dulu. Ya, baik. Kemudian nanti akan dibagikan link Zoom lagi untuk acara penutupan di pukul 13.30 sampai 14.30. Bu, ada usul Bu. Ya. Nah, itu kan di jam 12, apa tidak baik kita kasih ada break begitu Bu, sekitar 15 menit. Ya, Bu. Oh iya. Ya, karena biasanya bagi yang punya penyakit lambung Bu bisa isi-isi dulu sebentar. Oh iya. Wah, usul yang simpatik itu Bu Mary. Yang luar biasa. Jadi oke, saya jam 9 sampai jam 12 itu adalah keynote speaker. Kemudian jam 12 sampai 12.30 break ya Bu ya? Boleh Bu, 12. Kemudian 12.30 sampai pukul 14 itu parallel session. Kemudian 14 sampai jam 15 penutupan. Bagaimana? Bapak Saya setuju. Ya. Setuju Pak. Baik, untuk Ibu yang teknis saya serahkan kepada ini sebenarnya Bapak Nyoman Sujaya ini yang sebagai ketua, ini saya tidak enak, saya serahkan waktunya dulu. Kan SK-nya belum turun. Tinggal cap saja ini Bapak, tinggal cap saja. Ya, saya ditunjuk sebagai ketua, itu sebenarnya kan mengatur tentang yang seperti tadi, yang sudah Ibu kerjakan itu. Jadi mencari keynote speakers, kemudian invited speakers, kemudian menentukan waktu, durasi waktu, dan proses pembukaan dan penutupan. Selanjutnya, saya pikir setelah ini saya meminta kepada bagian teknisi untuk mengatur hal tersebut, karena ininya sudah jelas. Tinggal nanti kita membuat surat untuk menarik makalahnya dan lain sebagainya. Itu akan diatur secara teknis nanti. Nanti tetap kami akan berkoordinasi sama Bu Mirsa sama Bapak Ibu yang dari Sulawesi. Saya pikir untuk agenda hari ini tidak bisa banyak kita bicarakan karena poinnya adalah menentukan keynote speaker dan invited speakers. Kemudian tentang durasi waktu. Mengenai jadwalnya kan sudah ditentukan. Saya pikir demikian Ibu Mirza dan Bapak Ibu yang lainnya. Baik, kalau ada penambahan disilakan. Ya. Satu lagi. Sebentar. Kita sepakati sudah, apakah kita sepakati dengan tema seperti tadi? Ya. Bu Mary, saya ulangi lagi tadi. Pendidikan dan konservasi bahasa daerah sebagai dasar pengembangan ekowisata. Nah, di sini presenter bebas untuk mengembangkannya. Misalnya, konservasi bahasa dari sudut pandang ekolinguistik, dari sudut pandang antropolinguistik, seperti Prof. Sibarani sampaikan, saya akan ikut, tapi dari sudut pandang antropolinguistik. Maaf, itu menjamah hal yang sangat luas, Bu Mirza.
Iya. Ketika kita berbicara tentang pengajaran saja, itu termasuk konservasi. Iya, Ya, benar. itu termasuk itu. Misalnya katakanlah yang dari Nias Selatan, dari Nias mau membicarakan tentang pengajaran bahasa daerah di era COVID ini, itu kan bisa. Atau pada anak-anak SD gitu kan bisa. Jadi satu topik kecil, tidak saja pengajaran secara menyeluruh, tetapi katakanlah bagian kalimatnya apanya dan permainan katanya. Itu juga oke sekali untuk dijadikan sebagai modal dasar untuk konservasi dan ekowisata. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Bapak. Ibu Mary, satu yang ingin kita bahas ini, untuk keynote speaker, moderatornya ini harus yang handal, sehingga harus Bapak Nyoman Sujaya sudah saya anukan di situ. Kemudian untuk moderator di parallel session, dengan hormat kami minta dari STKIP Nia Selatan yang menyediakan, Ibu. Baik itu dosen ataupun mahasiswa. Kemudian satu lagi, kami mohon MC, pembuka, dan penutup dari STKIP Nia Selatan. Berarti pembawa acaranya Ibu dari STKIP Nia Selatan, begitu Bu? Ya, dengan moderator di parallel session. Adapun spanduk nanti kami yang akan membuat spanduknya, kemudian kami akan bagikan desain spanduk itu supaya nanti latar belakangnya bisa sama semua, Ibu. Iya. Ya. Bagaimana kira-kira tanggapan Ibu Mary? Apakah sudah bisa kita catat nama-nama moderator yang kita perlukan tersebut? Siapa ya Bu ya? Mungkin dari Bapak Ibu Pak Yunus kira-kira siapa ya Pak ya untuk maaf bisa urun rembuk? Ya, bisa urun rembuk? Iya Bapak. Ya, Pak. Kalau moderator di parallel session itu bisa, saya pikir bisa mahasiswa dipakai. Kalau toh tidak ada moderator di parallel session, itu bisa kita seperti saling menjadi moderator ini. Tapi kalau bisa kan alangkah baiknya mahasiswa sambil melatih mahasiswa untuk berseminar dan sebagainya, itu khusus menjadi moderatornya mahasiswa. Ibu kan Bu Mirsa punya mahasiswa dan dari STKIP mau jadi moderator di paralel itu, boleh saja. Ya. Boleh, ya, karena pengalaman di UNUD, kalau di paralel itu mahasiswa yang jadi moderator. Kalau di paralel di UNUD, di mahasiswa jadi moderator. Jadi kita mengikuti moderator dan berjalan lancar. Ya. Itu. Jadi tidak perlu secara khusus harus dosen dan lain sebagainya. Sambil kita mengajarkan kepada mahasiswa untuk berseminar. Ya, itu usul saya. Ya, terima kasih. Izin Bapak Ibu, itu berapa orang dibutuhkan Pak untuk itu? Ada 3. Untuk di paralel ada 3. 3 ya. Berarti 3 moderator ya Pak? Iya, 3 moderator. Rasa bisa itu Bu Mary ya. Bisa Pak, bisa. Nanti dari bahasa Indonesia 1, mungkin 2 dari bahasa Inggris Pak. Karena saya lihat di bahasa Inggris luar biasa itu mahasiswanya bisa jadi moderator. Ya. Mudah-mudahan nanti kita upayakan. Mohon maaf Bapak mau bertanya dulu, ini pelaksananya tanggal berapa jadinya Bapak Ibu? Menurut saya tanggal 10 November. Nanti Hari Pahlawan. Oke. Berarti kira-kira seminggu lebih lagi ya Bapak Ibu ya? Semangat. Iya. Boleh besok Ibu kami terima ini Ibu? Iya Bu. Boleh besok gitu atau lusa hari Senin kami terima nama moderator. Nama moderator. Siap Bu, siap. Iya. Nanti saya sampaikan. Di dalam
saya juga baru pertama kali ini. SK Panitia, apakah tanda tangan dari kedua institusi itu? Nah, ini konsepnya kerjasama. Nanti kalau dipakai baju borang, kalau pengalaman Ibu kerjasama dengan UKI itu biasanya dua perguruan tinggi Bu menandatangani. Jadi SK bersama. Oh, baik-baik. Nanti saya minta contohnya ya Bu Mary, supaya kami fixkan, kami cap, terus kami kirim. Boleh Bu, boleh. Nanti saya kirim Bu ya. Iya. Jadi nanti Ibu kirim contohnya, saya buat, kemudian saya tanda tangan di sini, kemudian kirim di sana, tanda tangan, baru Ibu mengirim salinannya ke kami lagi. Boleh Bu, boleh. Ya, baik. Selanjutnya Bu Mary, ini teknis lagi, mohon maaf karena kita sudah menyediakan spanduknya. Maka nanti sertifikatnya dari STKIP ya Bu? Sertifikatnya ya Bu? Sertifikat pembicara dan moderator. Boleh. Baik Bu. Baik. Jadi kita sepakat bahwa spanduk Warma Dewa, kemudian sertifikat STKIP. Untuk proceedingnya Bu? Ya. Untuk proceedingnya? Untuk proceedingnya, bagaimana Bu Mary untuk proceedingnya? Karena kami ya, kami di Warma Dewa yang mengurus, namun kami mohon bantuan ketika mereview ya Bu. Jadi ada 14 artikel, ya kita review 7 di sini, 7 di sana. Baik Bu. Mohon bertanya Bu, untuk mereview itu siapa ya Bu ya biasanya? Karena kalau di STKIP sendiri reviewer masih ini Bu, reviewer ya paling LPPM begitu, tapi itu pun masih kurang Bu, masih harus belajar gitu. Rasanya sih ini tidak review yang terlalu rumit Bu Mary. Jadi kami berikan template, kemudian apa yang harus ada di setiap bagian, misalnya pendahuluan harus bagaimana, metodologi itu secara umum metodologi. Pak Calvin sudah biasa kerja dengan kami itu. Boleh Bu, nanti bagian sekretariat bisa nanti mengecek itu Bu, nanti ya, untuk di STKIP. Ya, baik. Mohon maaf Ibu, apakah berapa dipungut pembayaran untuk peserta ya Bu? Ya, kalau pembayaran dulu itu pengalaman kami Bu Mary, ya Bu, di bawah 20 artikel untuk bisa publish itu 1.500.000 Bu. Masih relatif kita bisa jangkau lah. 1.500.000 untuk masing-masing presenter begitu ya Bu ya? Atau bagaimana? Terbit 1 kali proceedingnya itu. Oh, masing-masing dosen begitu ya Bu? Bukan, 20 artikel itu 1.500.000. Oh, 20 artikel. Oke. Ya. Untuk bisa publish online itu 1.500.000 kalau di bawah 20 artikel. Kalau di bawah 20 artikel. Iya, kemudian kepengurusan ISBN-nya itu 400.000 Bu. 400 ya Bu, berarti ya, jadi kita katakan apakah dibuka untuk mahasiswa juga ini Bu? Kalau misalnya mahasiswa biasanya biayanya lebih rendah daripada itu. Untuk dia sih lebih rendah ya. Kalau ini pengalaman saya, Bu Gung, tidak dibedakan sih mahasiswa dengan dosen. Okay. Nah, berarti kan biayanya 1.900.000 ya Bu. Iya. Kemudian untuk bisa dicetak itu Bu Mary, dicetak proceedingnya. Kemarin itu proceeding besar, proceeding tebal itu 150.000 Bu. Mungkin sekitar 400 halaman, sedangkan ini kan tidak sampai 200 halaman. Jadi mungkin di bawah itu. Tapi maaf, kemarin 150 itu karena mencetaknya banyak. Jadi
Kalau mencetaknya sedikit pasti lebih banyak. Katakanlah 100, coba kita patok 100 ya Bu Mary ya. 100 kali 14 orang ini. Tentu saja kita membutuhkan arsip lagi. Katakanlah kita cetak 20 kali 100.000. Itu berarti 2 juta. 2 juta. Ya, 2 juta. Berarti biayanya sudah 3.900.000 Bu Mary. Iya, Bu. Ya. Nah, kemudian kita akan membayar yang keynote speaker dari luar itu, Bu Mary. Iya, betul, Bu. Betul. Ya. Atau kita include-kan biayanya di sini, kemudian kita bagi dua. Misalnya begini, untuk Prof. Robert Sibarani 1 juta, 1 juta mau ya, Bu? Atau 1.500.000, Bu? Kalau 6 tahun lalu ya, Bu, waktu Prof. Robert juga pernah jadi narasumber, itu kita buat, kebetulan saya bendaharanya waktu itu, Bu. Itu kita kasih sama beliau 1.200.000 seperti itu, Bu. Ya, tapi itu offline ya? Offline ya? Iya, itu offline, Bu. Itu offline. Ya, jadi untuk sekarang kira-kira berapa? Secara dari 1 juta, Bu, bagaimana? Ya, 1 juta. Ya, 1,5 itu bagus, 1,5. 1,5 Ya ya? sepakat itu Pak. 1,5 lebih lumayan elegan dia. Iya. 1,5 lebih elegan. 1,5, Pak. Berarti Ya, 2 profesor itu 3 juta. Iya, iya Bu. Iya, Bu. Berarti sudah nominalnya 6.900.000. 69 ya. Kira-kira ada lagi apa ya, Bu, Bapak? Zoom-nya nanti dari kami akan menggunakan Zoom institusi supaya tidak terjadi trouble apabila jumlah partisipannya lebih dari 300, Ibu. Baik, Bu, baik. Saya sedikit sebelum diakhiri tentang reviewer tadi. Iya, Bapak. Jadi itu di template-nya biar diperhatikan benar. Misalnya abstraknya harus ada apa saja. Siap. Terus ada keywords dan lain sebagainya, pendahuluannya kayak apa, sampai jumlah halaman supaya jelas itu. Sehingga yang reviewer itu tahu apa yang harus dilakukan. Kan Bu Mirsa sudah punya template-nya kayaknya. Ya. Jadi itu biar yang dari STKIP biar tidak terlalu bingung untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi total biayanya 6.900.000, kita genapkan saja 7.100.000-nya lain-lain begitu ya Bu Mary ya. Jadi boleh, Bu. 7 juta biayanya inilah yang akan kita pikul sama rata, berarti sekitar 3.500.000. Baik. Iya, iya. Berarti Ibu yang untuk narasumber itu hanya yang kita undang dari luar ya, Bu ya? Iya. Ya. Apabila dari kita, dalam hal ini STKIP dengan Warma Dewa ingin memberikan honorarium kepada keynote, maka itu dibebankan di institusi masing-masing. Besarannya juga diserahkan kepada institusi. Misalnya kami ingin memberikan honor atau insentif kepada Prof. Cardana, maka kami yang akan mengeluarkan sendiri. Demikian juga yang dari STKIP akan dikeluarkan oleh STKIP, dan kami tidak membatasi jumlahnya karena itu kan dari Ibu dan dari kami sendiri. Tapi ya kurang lebih 1.500.000 itu. Mungkin Pak Yunus ada yang ingin ditambahkan, Bapak? Saya rasa itu sudah fix, Bu. Tidak ada. Mungkin nanti terkait dengan tentang reviewer seperti yang disampaikan tadi, supaya ada keseragaman seperti yang disampaikan Pak Prof tadi dan Ibu Dr. Mirsa, template-nya dibagikan ke kami, Bu, ke pihak STKIP, supaya kami bisa belajar untuk mereview nanti beberapa artikel itu. Berikutnya terkait dana nanti, saya rasa ini masing-masing, Bu ya, masing-masing institusi mengumpulkan kemudian dari mana biaya yang akan dikeluarkan untuk beberapa pengeluaran seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Barangkali dengan apakah kita punya kesepakatan misalnya ketika ada peserta itu dipungut biaya sekian sehingga seragam biaya nanti dipungut kepada peserta, atau bagaimana kira-kira, Bu?
Ya, izin Ibu Mirsa, teman Ibu Mary. Saya juga sependapat dengan Pak Yunus terkait dengan dana ini, karena kita kan tentunya menggarap peserta ya. Kalau ada yang ini pembicara, ada narasumber, tentu harus ada peserta. Jadi untuk keseragaman biaya untuk peserta itu berapa? Karena ini berhubungan dengan e-brosur ini nanti Bu mungkin ya. Untuk brosur. Di e-brosurnya kan dicantumkan biaya untuk peserta berapa? 10.000, 20.000 biar seragam. Iya, benar juga itu Ibu Mary. Kita mengeluarkan dana 7 juta. Namun apabila kita pungut dari peserta, apalagi dari presenter, siapa tuh bisa menutup, Bu? Iya. Boleh, Bu. Saya setuju. Peserta, karena dia akan mendapatkan sertifikat meskipun tidak dapat snack. Iya, Bu. Iya. Karena merancang sertifikatnya juga ya, Bu. Iya. Itu akan butuh jasa. Iya. Dan ditambah lagi dengan 7 juta tadi ya, Bu ya. Jadi mungkin kalau kita katakan, kita prediksi ya, Bu ya, ini bisa sampai 10 jutaan, Bu. Bisa sampai 10 jutaan, belum lagi yang lain-lain. Kemudian kalau misalnya ya Bu ya, target kita berbicara tentang target pesertanya. Nah kalau misalnya targetnya kita katakan sekitar 500 orang dikali 10.000 itu masih 5 juta. Kali 20.000 aja Bu. Nah kalau kali 20.000 bisa Bu 10 juta. Iya. Nah, kemudian presenter itu tentu bayarannya beda ya, Bu, karena dia mendapatkan proceeding hard copy juga. Ya, Bu. Ya, maaf tadi sinyalnya. Begini Bu, kalau menurut saya, kalau untuk peserta yang dari STKIP-nya Selatan itu saya rasa 20.000 masih maulah, animo mereka masih ada untuk itu. Iya. Namun nanti pertimbangan dari pihak Ibu, dari pihak Warmadewa, apakah 20.000 itu kira-kira bagaimana di sana? Seperti yang disampaikan Ibu Masta tadi bahwa ini akan masuk brosur. Jadi tidak mungkin beda pungutan nanti untuk peserta dari STKIP Selatan maupun dari Warmadewa, begitu Bu? Ya, bisa Pak, karena biasanya kami juga sekitar 25.000. Kemudian Atma Jaya itu juga 25.000 Pak. Ya dipastikan aja 20.000. Ya. Biar sama, biar seragam. Pasti manis lah itu. Iya. 20.000 ya Bu? 20.000. Ya. Jadi untuk peserta yang tidak mempresentasikan makalah nih Bu. Nggih, itu 20.000 karena kita mencetak sertifikatnya nanti. Mengirimkan lain sertifikatnya. Nah, untuk presenter sendiri Bu, itu bayar berapa atau memang? Sepertinya tidak usah ya Bu, kalau Ya benar. Bisa bayar, sudah capek bikin makalah harus bayar. Iya, Ya Bu Mary ya. Kasihan Bu Mary. Benar. Harus target 500 peserta sehingga kita dapat uang 10 juta. Ini bisa menutup biaya cetak proceeding itu Bu, sama karena biaya cetak proceedingnya Pak. Ya betul. Lalu bagaimana kalau misalnya target yang 500 itu tidak terpenuhi? Itu makanya saya ya kalau menurut saya begini, kalau tidak terpenuhi, maaf ini ya Pak ya. Kalau menurut saya tentang peserta ini saya optimis ya Bu ya, justru bisa lebih 500 ini malah. Oh, gitu. Kalau dari program studi pendidikan bahasa Inggris dan bahasa dan sastra Indonesia saya rasa sudah mencukupi, belum lagi dari Warmadewa, belum lagi dari prodi-prodi yang lain, saya rasa cukup itu Pak. Kalau saya Pak untuk mahasiswa aktif kan hanya 3 semester. Masing-masing semester kan katakanlah 20 orang. Itu kami pasti hanya 60 Pak mahasiswanya. 60.
Kalau Bapak Sujaya itu banyak karena fakultas kan, fakultas sastra. Kalau kami, saya kan sama Ibu. kalau kami pasti sekitar 60 saja itu Pak Yunus. Iya saya, ya Bu. Iya Bu, saya rasa mudah-mudahan bisa lah Bu. Ini kalau dari 2 prodi di STKI Pinang Selatan, saya rasa bisa lah mencapai ke sana. Iya. Kita akan sampaikan juga di prodi-prodi yang lain ini terkait pengetahuan umum kan, bukan hanya khusus jurusan bahasa saja. Saya rasa bisa nanti itu Bu. Iya baik. Dan harapan besar kita ini Prof. Robert Sibarani karena beliau direktur dari sekolah pasca sarjana. Kalau Prof. Sibarani mewajibkan saja itu bisa dapat banyak karena USU kan student body-nya besar. Betul Bu, betul. Iya, di USU ya Bu. Atau kalau Bapak Nyoman Sujaya bergerak di sastra Warmadewa itu bisa dapat Siap. siap. Ya. Harus seperti Pak Yunus optimis. Pak Yunus bukan sakit saja optimis Pak. Iya. Optimis Pak. Ya. Nah, kemudian Ibu, ini masih mengenai dana ya. Mungkin diseragamkan atau disepakati biaya dari peserta itu dikirim kemana gitu ya, karena ini sangat pelaksanaan hari H adalah kami, maka usul dari kami bagaimana kalau Ibu Masta di situ yang rekeningnya, jadi yang dari Warmadewa justru rekeningnya ke sana begitu. Gimana? Harus di flyer itu. Iya. Izin Bu. Ya. Iya Pak Calvin. Ya tentu kan untuk menerima peserta ini tentu melalui ini ya Google Form ya biasanya. Betul. Ya. Nah, sepertinya juga dari tadi atau karena saya baru bergabung, saya belum tahu juga misalnya siapa yang menyediakan ininya Google Form-nya, atau dari STKIPK atau dari Universitas Warmadewa gitu Bu. Karena ini juga kan akan dimuat pada playernya nanti ya. Betul. Ya, kalau usul saya juga Bu, berhubung ini tinggal kita katakan bisa sampai 10 hari lagi untuk persiapan ya Bu. Sementara kita masih belum buat brosur yang bisa kita sampaikan ya Bu ya ke media sosial. Jadi mungkin kita sudah bagi-bagi, kalau saya lihat di SK sementara itu sudah ada seksi sekretariat, kemudian seksi link dan publikasi. Jadi mungkin ini seksi ini nanti bisa langsung bergerak untuk membuat brosurnya, kemudian nanti sebelum di launching itu bisa dibagikan ke grup kita, lalu kita komentari bersama-sama apakah kita setuju atau tidak. Dan kalau usul saya kita kasih batas ininya Bapak Ibu, batas pengiriman brosurnya ke grup kita dulu, sehingga kita tahu kapan, paling tidak Bapak Ibu seminggu kita sudah harus seminggu sebelum acara kita sudah harus tampilkan brosur menurut saya. Karena kalau misalnya terlalu lama, jangka waktu publikasinya juga sedikit, itu bisa menurunkan jumlah target kita nantinya Bapak Ibu. Saya pikir begitu. Ditambah lagi mungkin satu yang bisa saya bukakan di NIAS, karena kemarin pernah mengadakan kerjasama dengan STY, itu kemarin dan bahkan dengan UKI Jakarta, kewalahan Bapak Ibu mengirim rekening gitu. Kewalahan karena hanya 20.000 mau berjejer sampai berantrian sampai 100-200. Jadi kadang pihak bank tidak menerima. Nah mungkin ini akan menjadi satu pemikiran juga nanti untuk bendahara ataupun wakil bendahara, kira-kira yang di STKIP dengan mungkin Bu kalau di Bali itu nggak masalah. Karena memang rata-rata sudah bisa menggunakan ATM. Ini Bu, di kami ada yang masih belum punya ATM, belum punya kartu ATM, sehingga kadang harus ke bank dulu Bu, mengirim yang 20.000 itu. Jadi mungkin saya harus bukakan juga bagaimana jika nanti
cara untuk mengumpulkan biaya pendaftaran yang 20.000 itu, khusus untuk STKIP itu nanti difasilitasi, dia dibuat seperti ada sekretariatnya Ibu, dan itu memang harus, kalaupun kita mau setuju dengan itu nanti, maka itu memang harus benar-benar dikontrol dengan catatan bahwa nanti ada, kalau stempel tidak mungkin ya Bu ya, karena memang kita nggak punya stempel. Mungkin ada paraf begitu ya Bu dari wakil bendahara, karena kalau saya tidak salah wakil bendaharanya dari STKIP, bendaharanya dari Warma Dewa kalau saya tidak salah. Nah, itu usul saya. Jadi mungkin kembali lagi ke brosur, bagaimana kalau Senin ya Bapak Ibu, yang nggak terlalu lama. Senin itu sudah bisa ditampilkan maunya Bapak Ibu di Senin itu tanggal 2 tambah 7, 9. Atau hari Sabtu ya Bapak Ibu ya, karena terlalu lama juga kalau Senin ya Bapak Ibu. Usul saya ya Bapak Ibu ya, karena mengingat publikasinya kita harus kencang juga. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kembalikan. Memang jauh-jauh hari saya juga sudah menugaskan mahasiswa kami yang cantik jelita ini, Widi. Halo. Ya Bu. Iya, jadi Widi ini sudah standby Bu Mary. Widi ini sudah standby dan Widi ini mempunyai keterampilan khusus membuat brosur dengan cepat. Hanya Widi memerlukan kepastian saja hari ini Bu. Hari ini siapa pembicaranya, begitu saja. Kemudian dia sudah ready dengan template-nya. Mungkin kita tanya langsung Widi, kira-kira bisa kapan setelah semua fix sore hari ini, kira-kira bisa selesai kapan Widi? Saya butuh 2 hari bisa Bu. 2 hari ya? Oke, Iya. berarti Jumat sekarang bisa, hari Jumat Sabtu bisa. Ya, Jumat Sabtu. Ya. Ini hari Rabu, Bu. Rabu. Ya, Jumat atau Sabtu itu sudah selesai, Bu, kata Widi. Baik, Bu. Oke. Jumat atau Sabtu ya, Wid? Ya, Bu. Ya, tapi kita tidak boleh mendua loh, Wid. Jumat atau Sabtu gitu, Wid. Pilih satu, Wid. Saya rasa Jumat udah jadi tuh, Bu. Iya, saya rasa Jumat ini kalau Widi pasti sudah jadi nih ya, Wid ya? Ya, pasti sudah jadi tuh, Bu. Supaya hari Sabtu sudah bisa meluas brosurnya gitu. Berarti tidak diperlukan lagi ini ya Bu ya, nomor rekening untuk ditransfer ke situ ya? Atau bagaimana? Perlu ya Bu Saya Mary? pikir menurut saya tetap dilampirkan di Google Form. Jadi kalaupun misalnya nanti mahasiswa kewalahan untuk mengirimkannya, nanti kita yang dari pihak STKIP mengontrol. Kalau mereka nanti tidak bisa mengirim ke rekening. Nah, kalau yang bisa, saya pikir tetap dimuat di dalam brosur kemana harus dikirim. Ya. Baik, ini rekeningnya STKIP atau dari Warma Dewa, Bu? Rasanya STKIP saja ya, Bu? Boleh. Boleh. Kalau menurut saya sistem itu terkait dengan sistem pendaftarannya Ibu Meria. Iya Pak, ya. Nah, jadi kalau menurut saya begini Bu, kita di brosur kita buat saja nomor rekening, hanya nanti kita fleksibel saja. Ya. Saya rasa nanti kita punya trik untuk ini. Kalau di bahasa Inggris atau di bahasa Indonesia nanti bisa saja kita buatkan nanti di masing-masing kelas atau komisaris untuk mengumpulkan itu, disatukan semuanya namanya untuk bisa distorkan nanti secara offline gitu, supaya tidak rame-rame gitu. Jadi kalau seperti yang disampaikan tadi, kalau di bank itu kan menerima 20.000 itu seperti malas juga teller kan, CS di sana atau teller. Jadi saya rasa kita buat saja nanti teknisnya. Nanti di brosur tetap saja kita muat biayanya dan kontak personnya harus jelas nanti di sana. Nanti persoalan bagaimana pesertanya membayar, saya rasa kita punya trik tersendiri itu nanti. Bisa melalui komisaris masing-masing kelas, atau nanti di sekretariat itu bisa standby selama berapa lama untuk didatangi oleh peserta untuk membayarkan biaya pendaftarannya. Saya rasa seperti itu, Bu. Bisa, Pak, bisa. Baik. Kemudian satu lagi ini Bapak untuk Melta yang cantik jelita juga ini, yang belum muncul videonya.
Data biasanya di bagian Zoom, kemudian YouTube live streaming, karena kami juga akan konekkan dengan live streamingnya. Iya, Bu. Gimana Mel, kira-kira persiapannya Mel untuk memastikan bahwa Zoom-nya tidak ada kendala dengan kesiapan YouTube live streamingnya, silakan Mel. Zoom-nya kalau misalnya untuk dihubungkan kok Enggak kedengaran. Kurang juga. Belum mandi nih. ini ruangan saya Malu dengan Pak Calvin, saya juga enggak tahu ada apa ini. Ada apa ini Panduru? Apa ini Bu Melta? Dulu nih dari Pak Calvin. Ini Bu harus dipastikan berapa bisa kuota peserta di Zoom-nya, apakah 300 atau berapa gitu Bu. Soalnya kalau seperti yang kasus tadi, kalau memang cuma dapat 100 saja peserta yang bisa masuk ke Zoom, nanti akan ini dicoba nanti konsul juga ke KSA untuk connecting ke live streaming YouTube bagi yang nggak bisa. Tapi di Zoom ini dipastikan kuota pesertanya berapa dapat. Iya ya, ya benar sekali Bu Mary, karena tadi itu kami mengalami kendala teknis, upgrade dari Zoom kami itu belum bisa pas pelaksanaan hari H. Jadi tadi sekitar 200 peserta itu tidak bisa masuk. Oleh karena itu saya putuskan untuk event kita dengan STKIP ini memakai akun dari Universitas Warmadewa. Itu 500 Bu, partisipannya bisa. 1.000 kalau tidak salah itu. Nah kalau akunnya Pasca itu 300. Jadi kami akan langsung memakai akunnya universitas itu Bu, 500 sampai 1.000 kalau tidak salah itu Bu. Besar dia. Ya, saya rasa lebih tepat itu Bu, kalau yang kapasitas sampai 1.000 gitu. Ya, kan sebagai antisipasi ya Pak Yunus, meskipun peserta Iya, Bu. Iya, Bu. 500 ya Pak. Benar Bu, benar Bu. Karena pasca pun tidak bisa, karena pasca itu 300. Kemudian punya produk itu hanya 100 ternyata tadi, karena proses upgrade-nya tidak berhasil. Iya, iya. Mengantisipasi barangkali nanti dari peserta mahasiswa saja bisa mencapai 500, belum lagi speakernya Bu ya. Iya, iya. Jadi Baik. saya rasa bisa itu. Ya. Kemudian Melta, bagaimana dengan YouTube streamingnya? Kira-kira bisa di Melta ya? Misalnya Zoom-nya bisa memuat 300, kalau pesertanya lebih dari 300 itu baru bisa dipindahkan ke YouTube, live streaming YouTube gitu Bu. Tapi kalau misalnya pesertanya kurang dari 300, bisa semua masuk ke Zoom, jadi tidak perlu ke live streaming YouTube gitu. Oh, berarti live streaming YouTube-nya nggak usah ya, karena ini kan juga belajar ya. Mencukupi 300 ini di Zoom. Baik, baik. Jadi bagaimana Pak Yunus, Bu Mary, berarti YouTube live streaming-nya tidak usah ya Bapak Ibu? Saya rasa kalau di Zoom sudah menampung, saya rasa live streaming itu tidak usah lagi. Itu kan live streaming itu difungsikan ketika tidak masuk semua pesertanya di Zoom. Ya. Jadi kalau di Zoom sudah bisa masuk semua, saya rasa di YouTube tidak perlu lagi Bu. Ya, baik, baik. Terima kasih. Baik. Kemudian Bu Mary, Pak Calvin mungkin tadi yang masalah Google. Iya Bu, ini masalah ini yang menampung pendaftar Bu. Itu kan kebetulan kan saya bagian linknya dan ini jaringan. Ada juga dari Warmadewa, apakah yang menyediakan linknya saya atau dari Universitas Warmadewa? Tentu ini kan berhubungan nanti dengan data-data yang dimuat juga pada sertifikat. Gitu. Iya. Saya rasa kalau Pak Calvin membantu bisa ya Bu ya. Jadi bekerja sama dan berkolaborasi antara Pak Calvin, Widi dengan Melta ini. Bagaimana kalau kita pasangkan bertiga ini untuk mengurus itu? Saya rasa kolaborasi yang pas itu Bu. Iya pas itu Bu, Pak Calvin itu pas itu. Ini juga lebih intens ya. Baik. Ya, jadi Pak Calvin saya link Google Form,
Melta membuatkan link Zoom-nya dengan berkoordinasi dengan IT kantor pusat. Kemudian nanti serahkan datanya kepada Widi dan Widi akan memproses flyernya sesegera mungkin hari Jumat itu. Begitu ya Bapak Ibu? Benar Bu, karena link ininya juga nanti kan dimuat kan Bu, pada flyernya kan Bu, link pendaftarannya Google Form. Iya, iya. Kemudian nomor rekening Ibu Mary, nomor rekening yang belum. Iya. Bendahara. Bendahara Bu Impiani ya Bu ya? Iya, bendahara sepertinya dari ini, dari Dewa. Benar, bendahara dari Warma Dewa. Namun karena kita sepakat lebih banyak peserta yang kemungkinan datang dari NIAS, jadi nomor rekening wakil bendahara saja Bu. Wakil bendahara dari NIAS. Yang ya. Baik Bu. Kira-kira wakil bendahara saya lupa. Ibu Impiani Bu. Oh, Ibu Impiani. Ibu Impiani. Bisa Bu nanti. Iya Bu, iya Bu. Nomor rekening Ibu ya Bu. Iya Bu, nanti saya kirim Bu Baik. ke Pak Calvin ya. Ya, baik. Terima kasih. Semoga nanti cepat penuh rekeningnya Bu ya. Amin Pak, nanti kita pindahkan ke rekening lain Pak. Jadi kalau persoalan rekening saya rasa bisa dibuat dua Bu ya. Oh, Ini barangkali nanti untuk opsi bisa nanti satu dari Bali, bisa nanti satu dari STK gitu. Tapi Pak nanti tidak tersentral Pak kalau dua itu Pak. Iya, usul saya satu saja Pak. Satu Berarti aja. dari Bali juga berarti dari Bali juga dikirimnya ke STK Bu ya? Iya. Iya. Iya Pak, satu saja Pak. Soalnya nanti agak susah untuk merekap data-datanya. Tercecer. Oke. Enggak sih. Kasihan buku Ibu Impiani nanti kepenuhan itu. Betul ya. Jadi siap-siap ya Bu. Rekeningnya sudah penuh ini Bu. Hanya mungkin Bu, untuk pengalaman sebelumnya, ini waktu kita adakan kerjasama kemarin dengan STIE, baiknya Ibu Impiani punya SMS banking. Kenapa? Karena kemarin yang jadi bendahara pada saat itu kewalahan untuk mengecek siapa aja yang membayar, siapa aja nama peserta yang membayar melalui ini. Dan memang untuk masalah uang ini sensitif ya Bu, karena memang yang kita pikirkan juga masalahnya adalah karena namanya tidak bisa tercantum kapan juga kita tidak tahu. Jadi saran saya nanti kalau misalnya Ibu Impiani, nanti pendaftaran kalau sudah dibuka, SMS bankingnya atau mobile bankingnya sudah ada. Dan saran saya juga itu langsung dipindahkan ke ke Excel begitu Bu, supaya nanti Ibu nggak kewalahan begitu. Ini tanggal berapa pengirimannya, ini siapa? Karena memang ada nanti nama-nama yang double. Dan itu kita bisa bedakan melalui waktunya begitu. Nah. Iya Bu, kita sudah ada mobile banking Bu. Nanti kita cek-cek kalau misalnya sudah ada mulai membayar. Terima kasih Ibu Impiani. Lalu izin Ibu, ada satu hal, ini terkait dengan waktu ya yang berbeda antara WITA dan WIP. Jadi udah beberapa kali kan kita ada rapat online seperti ini, sudah sering ketinggalan teman-teman yang lain. Iya. Misunderstand. Ya. Iya, jadi mungkin kita sepakati Ibu, misalnya di undangan di Zoom link-nya itu waktu yang kita ikuti adalah WITA atau WIP gitu loh. Kita sepakati dari sekarang gitu. Kalau memang WITA berarti kami dari selatan mengatur waktu. Gitu. Kalau usul saya dua-duanya dicantumkan pada brosur. Nah, boleh. Yang boleh langsung lihat yang WITA, WIP langsung lihat yang WIP. Ya, saya juga setuju itu Bu. Iya, baik. Dua-duanya. Nah, jam 9 pagi kita mulai Ibu.
Kalau jam 9 pagi ini adalah Wita, maka Ibu jam 8. Apakah tidak terlalu pagi? Kalau kita memakai jam 9 itu adalah WIB, maka kita jam 10, begitu. Kira-kira rencana selesainya jam berapa ini? Jam 3 kan Bu ya tadi ya? Kalau rencananya tadi Pak, ini rencana masih Wita Pak ya? Jam 9 sampai jam 12 keynote speaker. Kemudian jam 12.30 break, 12.30 sampai 14 Wita parallel session, 14 sampai 15 Wita penutupan. Jadi Bapak Ibu di sana jam 2. Jam 2. Ya. Oke, jadi kalau menurut saya Bu, ini kan agak siang ini penutupannya. Jadi kalau supaya tidak terburu-buru semua persiapannya, saya rasa jam 9 jam 9 WIB Bu ya, jam 10 Wita lah di sana mungkin. Jam 10 Wita ya, baik Pak. Supaya tidak terlalu terburu-buru semua persiapannya, juga peserta yang tidak terlalu terburu-buru untuk ini. Iya benar Pak, tadi saya juga berpikir itu. Kalau kita start jam 9 Wita, Bapak terlalu pagi jam 8. Betul Bu. Ya, berarti nanti saya susun ulang jam 9 WIB atau jam 10 Wita kita mulai. Begitu ya Pak ya? Iya Bu, iya Bu. Nah, hanya kalau nanti ya. Kalau yang dimaksudkan tadi di brosur saya rasa tidak masalah Bu ya. Nanti tinggal bagaimana caranya memberi pemahaman kepada peserta bahwa di Zoom itu kan hanya satu waktu. Ya. Tidak mungkin double WIB atau Wita dia di sana kan? Ya. Bisa dua kok. Bisa dua kok. Bisa Bu ya? Di dalam brosur. Oke. Nah, kalau jam 9 WIB cocok dengan Ibu Mary tadi bagi yang punya penyakit asam lambung jam 12 istirahat break itu. Betul Bu. Idenya Ibu Mary itu karena memang pas itu Bu. Pas ya. Jadi kita jam 10 ya Pak di Bali. Betul Bu. Baik Bu, untuk presenter dan keynote speaker Ibu, apakah ada ini ya istilah pengumpulan makalah begitu? Ya, pengumpulan makalah. Kita sepakati. Ya mungkin jadi deadline pengumpulan makalahnya ya Bu. Ya. Iya. Deadline-nya kita sepakati tanggal 9 ya Bapak Ibu, karena tanggal 10 sudah pelaksanaan. Nah, apakah dipercetakan tidak masalah nanti Bu? Karena setelah pelaksanaan hari H, kita masih mereview. Setelah itu baru ke percetakan. Iya. Bagaimana? Begitu ya. Bagaimana Bu usul kalau tanggal 8 saja? Sebab kalau kita berikan tanggal 8 artinya kan masih ada review ya Bu ya, walaupun itu mungkin sederhana sekali reviewnya. Nah, mungkin ketika tanggal 8 deadline-nya mungkin ada aja yang memberikan malam kan Bu, tanggal 8 malam. Maka reviewer biasanya akan mengecek itu tanggal 9-nya gitu kan Bu? Ya, boleh. Tanggal 8 ya Bapak Ibu? Ya, sepakat Bu. Ya, baik, tanggal 8. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang akan kita bahas, mungkin terakhir Ibu Mary berkenan untuk membacakan notulen rapat panitia pada kesempatan sore hari ini. Baik Bu. Baik Bapak Ibu yang terhormat dan mohon izin Pak Ketua, Pak Nyoman Sujaya, saya bacakan. Ya, baik Bapak Ibu, yang menjadi tema kita adalah pendidikan dan konservasi bahasa daerah sebagai dasar pengembangan ekowisata. Kemudian tanggal pelaksanaannya adalah tanggal 10 November pukul 9 WIB atau 10 WITA. Kemudian yang menjadi narasumber kita, keynote speaker ada 4. Ini adalah Bapak Inyoman Kardane, yang kedua Ibu Ilza Mahyuni,
yang ketiga Pak Robert Sibarani, yang keempat Ibu Sitasi Zagete. Kemudian ada 9 presenter. Yang pertama adalah saya sendiri, kedua Ibu Masta, Pak Yunus, Pak Calvintinus, Pak Dr. Sujaya, Ibu Mirsa, Ibu Rebecca, dan 2 orang mahasiswa. Kemudian masing-masing keynote speaker ini akan memberikan durasi waktu untuk penyajiannya adalah 3 jam ya Bapak Ibu ya, 3 jam sesuai dengan alokasi waktu tadi, rundown kita. Kemudian kalau untuk presenternya masing-masing 15 menit. Masing-masing 15 menit. Dan selebihnya itu adalah sesi tanya jawab. Kemudian akan dipilih 3 moderator untuk parallel session. Ya, karena kita ada 3 parallel sessionnya, maka 3 moderator, dan ini dipercayakan kepada STKIP Nias Selatan, khususnya bagi mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kemudian sertifikat akan akan didesain oleh STKIP Nias Selatan. Kemudian kita juga akan memberikan kontribusi dari peserta, meminta kontribusi dari peserta untuk kegiatan kita ini sebesar Rp20.000 untuk peserta. Dan untuk template artikel ini juga akan disampaikan atau diberikan ya, dengan catatan bahwa deadline dikirim makalah kita akan dikirim paling lama 8 November. Kemudian kita akan menargetkan 500 peserta dengan memakai Zoom Universitas Warmadewa. Dan yang terakhir, ya, saya pikir itu saja yang terakhir Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Nyoman Sujaya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, tadi sudah jelas. Cuma apakah saya masih menjadi moderator untuk yang di keynote speaker? Oh iya Pak, maaf Pak, saya tadi lupa menyampaikan. Oh iya. Pak Sujaya akan menjadi moderator untuk para keynote speaker kita. Nah, ketika session parallel session, maka akan menjadi presenter bersama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Maaf Pak. Ya, silakan Widi. Saya mau bertanya sebentar Pak. Ya. Untuk silakan, pembuatan flyer, spanduk, dan brosur, yang saya cantumkan foto-fotonya keynote speaker saja atau keynote speaker dan presenter juga? Keynote speaker aja. Keynote speaker. Berarti 4 keynote speaker itu aja Pak ya? Iya. Baik, nanti ada tuh, tapi nanti ada kalau memungkinkan ada tulisan untuk presenternya itu. Kalau tulisan sih masih bisa Pak. Oke. Kalau misalnya foto, secepat mungkin saya dapat foto, secepat mungkin flyer bisa jadi. Enggak, keynote speaker aja. Kalau menurut saya. Saya pikir begitu ya Bu Mirsa. Moderator. Saya punya usul, saya lihat di Pro TV itu Bapak. Moderator pasti. Keynote speaker satu flyer, kemudian invited speaker 1 flyer. Ketika di posting di IG itu dia menjadi 2 feed, itu juga bagus Bapak. Oh gitu ya, silakan ini diatur. Jangan seperti Halu Oleo. Jadi Halu Oleo itu baik keynote speaker maupun invited speaker kan dijadikan 1 flyer. Akibatnya saya terjepit di antara speaker-speaker laki-laki, yodo, sampai saya terjepit di tengah-tengah itu. Aduh. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ada Pak, satu lagi nih Pak. Iya, silakan. Ini saya rasa nanti perlu juga untuk persiapan desain sertifikat.
itu di sertifikat itu nanti yang menandatangani itu biasanya apakah para pembicara atau siapa saja nanti supaya bidang itu nanti bisa mempersiapkannya gitu Pak. Iya. Ya. Saya pikir itu bagaimana Bu Mirsya tentang penandatanganan sertifikat seperti yang tadi lakukan itu? Ya. Apa begitu? Bisa memberikan masukan kalau dulu dengan UPI ketika AASEC kami menyelenggarakan AASEC dengan UPI 1.500 peserta pada waktu itu, sertifikat ditandatangan oleh Bapak Rektor Warmadewa dengan Rektor UPI pada waktu itu, Bu Mary. Yeah. Kalau pengalaman Bu Mary bagaimana, Bu? Silakan. Baik, Bu. Nanti akan ada tanda tangan dari masing-masing pimpinan, Bu ya. Kemudian ditambah dengan narasumber, Bu, supaya sertifikat kita bisa dipercaya. Ya. Kemudian ini pun kalau perlu Bu ada tanda tangan dari ketua panitianya. Jadi sekiranya bisa maka ada 4 orang yang akan menandatangani sertifikat itu supaya lebih apa ya Bu ya, lebih bermarwah begitu menurut saya. Jadi tidak hanya tapi ada narasumbernya juga salah satu speaker, ketua panitia. Baik. Terima kasih Bu. Baik Bu. Baik, ada lagi usul sebelum kami tutup? Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada, tentunya dengan tetap berkoordinasi nanti dalam perjalanan proses penyiapannya. Jadi kami persilakan untuk menghubungi kami, untuk menghubungi Bu Mirsya ataupun Bu Gongdian dan lain sebagainya. Kita saling berkoordinasi lah dalam upaya proses penyiapannya. Dengan ucapan terima kasih dan selamat malam dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, maka acara rapat malam ini kami tutup secara resmi dan kami ucapkan, kami akhiri dengan para musanti. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Om Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yahoo Ibu. Yahoo Bu Ibu. Yahoo ya. Sekali kami terima kasih ya buat Ibu Dr. Mirsya kemarin yang telah menyempatkan waktunya Bu untuk stakeholder di program studi pendidikan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia Bu ya. Terima kasih Bu sudah standby. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih, goodbye.